Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semuanya, selamat pagi, siang atau malam. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kali ini saya akan membahas tentang materi terkait sarana penunjang kritis di industri farmasi, yaitu sistem tata udara. Nah, kali ini saya spesifik akan menjelaskan tentang sistem tata udara di fasilitas steril, sediaan padat dan oral, dan serta fasilitas di sediaan cair dan green. Jadi kali ini saya akan membahas lebih ke parameter dan juga hal-hal yang perlu diperhatikan di tiga fasilitas ini. Tiga fasilitas produk steril, oral maupun cair dan green. Jadi yang pertama sebelum kita masuk ke intinya yaitu kita perlu terkait definisinya, yaitu sistem tata udara ialah suatu sistem yang mengkondisikan lingkungan melalui pengendalian suhu, kelembapan nisbi, arah pergerakan udara, dan mutu udara, termasuk pengendalian partikel dan pembuangan kontaminan yang ada di udara seperti vapor dan fumes, seperti itu. Jadi kenapa sistem tata udara ini menjadi sarana penunjang kritis di industri farmasi? Karena uh, sistem tata udara ini berfungsi untuk mengatur agar tidak mencegah kontaminasi silang, terus kemudian kenyamanan personil dan juga keamanan personil seperti itu. Sehingga karena ada kaitannya dengan mutu sistem tata udara ini, jadi sistem tata udara ini berkaitan langsung dengan mutu sehingga menjadi sarana penunjang kritis di industri farmasi. Kenapa penting sistem udara ini? Karena uh, sistem tata udara ini mengatur terkait kondisi mutu produk. Nah, pada lingkungan CPOB yang pertama, kenapa penting sistem tata udara ini, yaitu pertama terkait perlindungan produk itu sendiri. Dengan pengaturan sistem tata udara dapat mencegah kontaminasi, yaitu kontaminasi silang baik dari produk dan personil. Jadi maksudnya dengan pengaturan sistem tata udara, jadi terminimalisir kontaminasi silang dari personel dan juga dari produk, sehingga personel itu menjadi aman. Perlindungan produk ini dapat diatur dengan cara seperti apa? Pertama terkait tekanan antar ruang, terus kemudian suhu dan kelembapan yang tepat, seperti itu. Terus suhu dan kelembapan yang tepat ini maksudnya seperti apa? Seperti yang kita tahu kan ada beberapa produk yang dia itu memiliki sifat fisik dan kimiawi. Salah sederhananya seperti sifat higroskopis atau mudah menguap. Nah, dengan pengaturan sistem tata udara dengan menjaga suhu dan kelembapan, maka eh, bahan baku yang untuk higroskopis itu tidak jadi menguap sehingga kadarnya aman, produknya juga aman. Seperti itu. Nah, kemudian kenapa penting sistem tata udara dari sudut pandang personel, yaitu mencegah kontak atau sentuhan dengan debu. Terus kemudian mencegah kontak dengan uap berbahaya. Kemudian mendukung kondisi kerja yang aman, sistem seperti itu. Jadi maksudnya di sini dengan adanya sistem tata udara, contoh sederhananya ketika personil bekerja kan pasti menggunakan baju alat pelindung diri atau APD atau gowning untuk produksi. Nah, ketika memakai baju gowning atau APD itu kan pastinya bajunya itu kan menggunakan material tertentu, linen atau yang tidak melepaskan serat atau debu. Nah, ketika diatur sistem tata udaranya, semisal suhu dan arah tekanan udaranya, semisal dipersyaratkan kan suhunya itu 23 sampai 25 atau 28 derajat Celcius. Nah, itu tujuannya untuk apa? Agar personil ketika bekerja itu nyaman, tidak mengeluarkan keringat. Nah, kalau mengeluarkan keringat, maka resiko tumbuhnya bakteri akan lebih besar. Nah, ketika tumbuhnya bakteri itu lebih besar, tinggi, maka itu akan dapat mempengaruhi produk
dengan cara kontaminasi itu lewat udara. Oleh karena itu pengaturan sistem tata udara itu menjadi penting seperti itu. Terus kemudian terkait perlindungan lingkungan, hindarkan pembuangan debu keluar, hindarkan pembuangan uap berbahaya keluar, hindarkan pembuangan efluen keluar. Nah, pembuangan keluarnya udara yang ada di dalam pabrik keluar lingkungan itu perlu diatur seperti itu. Nah, itu tidak asal buang saja karena dapat menyebabkan polusi ke lingkungan sekitar. Jadi itu perlu diatur. Nah, parameter kritis tata udara itu apa saja sih? Yang pertama suhu dan kelembapan terkait kenyamanan personal dan produk, misal higroskopis yang saya tadi jelaskan. Kemudian partikel udara viable dan non viable, yaitu partikel yang viable, mikroorganisme hidup dan non viable atau benda mati seperti itu. Nah, pada kenapa partikel udara itu perlu diperhatikan? Karena jumlah partikel berkaitan dengan kontaminasi. Ketika jumlah partikel itu banyak, maka resiko kontaminasi itu lebih besar. Maka itu perlu diatur dan perlu diperhatikan. Kemudian perbedaan tekanan antar ruang dan pola aliran udara. Karena ini kaitannya dengan perlindungan pembuatan produk sehingga tidak terjadi kontaminasi silang. Jadi pada pembuatan produk tekanan antar ruang itu diatur. Biasanya tekanan pada ruangan yang digunakan sebagai proses filling, proses mixing itu biasanya lebih tinggi daripada ruangan yang tidak memiliki atau tidak ada aktivitas kritis seperti itu. Jadi biasanya pada penimbangan itu biasanya pada LAFE input itu tekanannya lebih tinggi daripada luar LAFE input seperti itu agar partikel yang ada di luar LAFE input itu tidak masuk ke LAFE input sehingga pada proses penimbangan tidak terjadi kontaminasi. Kemudian sistem filtrasi udara. Nah, sistem filtrasi udara ini kan biasanya kita tahu pada sistem HVAC, pada AHU-nya air handling unit itu memiliki beberapa filter. Pertama pre-filter, medium filter, hingga HEPA filter. Nah, tujuannya itu untuk meminimalisir debu, mikroba, dan mempertahankan kebersihan ruangan. Jadi, debu mikroba itu dapat terfilter, minimal terfilter, dapat tersaring sehingga kebersihan ruangan itu dapat terjaga. Kemudian pertukaran udara. Nah, pada CPUB itu kan dijelaskan pada ruang kelas A itu kan minimal pertukaran udaranya yaitu 0,36 sampai 0,45 kalau tidak salah itu meter per second. 0,54 meter per second seperti itu. Sedangkan pada kelas D minimal 20 kali pertukaran udara per jam. Jadi kenapa sih perlu dilakukan pertukaran udara itu perlu diperhatikan karena apabila jarang dilakukan pertukaran udara atau kurang dari standar itu resiko akumulasi partikel itu menjadi lebih banyak. Nah, ketika partikel lebih banyak maka itu akan resiko untuk mengkontaminasi produk. Nah, pada fasilitas steril dan pada toral, cair dan krim itu memiliki beberapa khas atau parameter lagi atau hal detail yang perlu diperhatikan seperti itu. Nah, pada fasilitas yang steril, tekanan ruang biasanya didesain agar berkasket ruang kelas kebersihan tinggi ke kelas kebersihan rendah. Jadi pada ruang biasanya itu pada ruang filling atau pada ruang filling material pada ruang filling material ke pengemasan primer, dikemas dalam pengemasan primer itu biasanya ruangan yang ada di situ itu lebih tinggi daripada ruangan yang lain karena agar uh, seperti yang saya jelaskan tadi partikel di luar ruangan primer itu tidak bisa masuk ke ruangan primer. Nah, perbedaan tekanan antar ruang dengan kelas yang beda yaitu 10 PA dan 15 PA Pascal. Nah, perbedaan tekanan hendaklah tidak di atas 37 Pascal
karena dapat mengakibatkan kebocoran udara berlebih dan kesulitan membuka atau menutup pintu bagi personil seperti itu. Nah, pada sediaan padat oral yang perlu diperhatikan yaitu arah aliran udara minimalisasi pencemaran eksternal dan silang. Jadi pada desainnya itu hendaklah aliran udara itu meminimalisasi pencemaran eksternal dan silang. Jadi bagaimana kurang lebih konsepnya itu sama seperti steril. Jadi pada area yang terdapat aktivitas proses pembuatan mixing seperti itu hendaknya itu lebih tinggi daripada area luar, atau pada koridor itu dibuat lebih bersih agar debu yang ada pada area mixing atau bahan baku yang diproses di area mixing itu tidak keluar, tidak mencemari ruangan yang lain. Di sini kita akan cek untuk lebih jelasnya. Kemudian hendaklah dibuat koridor bersih sehingga menciptakan pengumpulan debu seperti yang saya jelaskan barusan. Jadi koridor itu dibuat tekanannya itu lebih tinggi daripada ruangan. Kemudian ruangan itu dibuat tekanannya lebih tinggi daripada tekanan atmosfer. Kemudian pada sediaan cair dan krim, sebagian besar desain sistem untuk fasilitas sediaan padat oral dapat diterapkan untuk fasilitas sediaan cair, krim, dan salep seperti itu. Tapi juga perlu diperhatikan apabila pada fasilitas produksi dalam gedung tersebut itu ada pembuatan produk padat oral seperti itu. Nah, itu perlu didesain dengan lebih detail agar tidak terjadi kontaminasi silang. Prinsipnya seperti itu. Nah, jadi seperti ini. Umumnya pada ruang pengemasan primer itu tekanan udaranya itu lebih tinggi daripada ruang antara atau ruangan yang lain agar seperti yang kita tahu arah aliran udara itu kan bergerak dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah. Nah, ketika semisal pada ruang pengemasan primer ini dibuat tekanan yang lebih rendah seperti itu, maka pada ruang antara hendaknya itu dibuat dalam sistem penyangga udara itu sistemnya itu bubble agar kenapa dibuat bubble karena agar di sini itu bersih. Jadi pada debu atau bahan produk yang ada di sini itu tidak keluar ke sini dan mencemari ruangan ini seperti itu. Nah, apabila dibuat cascade, semisal yang sini lebih tinggi, sini lebih rendah, sini yang lebih rendah, maka kemungkinan besar, kemungkinan terjadinya kontaminasi silang pada ruang pengesahan primer itu bisa terjadi karena arah aliran udaranya akan bergerak dari ruang pengesahan sekunder ke arah sini. Nah, itu tidak boleh karena aktivitas kritikal atau aktivitas yang berpengaruh pada produk itu pada pengawasan primer. Jadi ini dibuat lebih tinggi atau cascade, jadi arah udaranya ke sini. Ketika dibuat bubble itu tidak masalah seperti itu, tapi perlu diperhatikan ruangan-ruangan yang lain. Jadi ini contoh sederhananya seperti itu. Nah, khusus untuk produk beta lactam atau hormon seks seperti pil KB seperti itu hendaknya dibuat seperti ini. Jadi ruang pengawasan primer 0, ruang antara plus, ruang pengawasan sekunder 0. Ini merupakan sistem bubble. Jadi di mana ruang antara ini itu pergerakan udaranya ke sana dan ke sini. Tujuannya apa? Agar bahan baku produk beta lactam seperti amoxicillin, cephalosporin itu tidak mencemari ruangan yang lain. Jadi hanya di ruangan ini saja seperti itu. Selain untuk mencegah kontaminasi silang itu terkait dengan keamanan personel juga. Jadi dibikin bubble seperti itu. Nah, opsi 2-nya itu seperti ini. Oke, itu saja penjelasan sederhana terkait sistem tata udara di fasilitas sediaan steril, oral, dan padat, cairan, dan krim. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan atau kalau mau didiskusikan, tulis saja di kolom komentar. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.